Ada pengumuman terbaru tanggal 28 Desember dari SNPMB BP3 mengenai kuota sekolah. Cek video kali ini ya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum Merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Nah, ada pengumuman terbaru nih dari SNPMB BP3 mengenai kuota sekolah pada seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Kuota sekolah ini sebenarnya berkaitan juga dengan akreditasi sekolahnya. Jadi, kuota sekolah itu didasari oleh akreditasi sekolahnya. Apakah akreditasinya A? Kalau akreditasi sekolahnya itu A, maka kuotanya ada 40%. Tapi kalau misalkan akreditasi sekolahnya itu B, maka kuota sekolahnya hanya 25%. Sedangkan kalau akreditasinya C atau tidak terakreditasi, maka kuotanya akan ada 5%. Teman-teman masih pada bingung nih ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang Kak, kuota sekolah itu sebenarnya daftar siswa yang masuk ke dalam kuota eligible bukan sih? Nah, bukan ya. Jadi kuota sekolah itu adalah kuota yang memang ditentukan oleh akreditasi dari sekolah tersebut, bukan berdasarkan kuota eligible-nya. Sedangkan kalau kuota eligible sendiri itu ditentukan oleh sekolahnya. Jadi perhitungannya seperti ini ya. Misalkan ada sekolah kamu nih ya terakreditasi A, yaitu berarti 40%. Artinya dari sekolah kamu hanya ada 40% aja siswa yang bisa masuk ke dalam kuota eligible. Misalkan nih di sekolah kamu ada 200 orang dari jurusan IPA, terus ada 100 orang dari jurusan IPS. Nah, 40% itu diambil dari jurusannya masing-masing. Jadi 40% dari jurusan IPA tadi 200 orang ya. Jadi 40% dikali 200 itu ada 80, berarti ada 80 siswa yang masuk ke dalam kuota eligible. Kemudian yang IPS itu tadi ada 100 siswa, berarti 100 dikali 40% itu jumlahnya ada 40 orang. Jadi untuk IPS ada 40 orang yang masuk ke dalam kuota eligible. Dan untuk IPA ada 80 orang yang masuk kuota eligible. Perhitungan ini juga berlaku pada tiap kejuruan yang ada di SMK juga ya. Untuk lebih detailnya, kamu juga bisa langsung cek di situs resminya dari SNPMB BP3, yaitu snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Di situ kamu bisa ngeliat tuh kira-kira sekolah kamu masuk gak ya ke dalam list ya BP3 ini. Oke, kita lihat dulu kuota sekolahnya. Dari sini kita langsung pilih bagian kuota sekolah yang sebelah kiri. Terus di sini kamu tinggal cari aja. Sekolah kamu lokasinya ada di mana sih? Kita pakai pencarian berdasarkan lokasi ya. Misalkan kakak contohin aja. Sekolah kamu adanya di Jawa Barat. Kemudian kamu pilih tuh kotanya di mana atau kabupatennya di mana. Kalau kamu pilih misalkan kotanya di Kota Bogor ya. Nah, di sini kamu langsung lihat tuh seluruh sekolah-sekolah yang ada di Kota Bogor. Kamu tinggal cari aja ya nama sekolah kamu apa nih di sini. Terus misalkan ya kita ke SMK aja nih. Ini yang maksud kakak. Jadi kalau misalkan di SMK per jurusannya, jadi dari jumlah total siswa itu ada 66 untuk per jurusannya. Nah, karena dia itu akreditasinya itu A, berarti persentase kuota yang didapat dalam sekolah itu 40%. Maka 66 ini dikali 40%, berarti kuota siswanya per jurusan itu untuk jurusan teknik komputer dan informatika 27. Berarti ada 27 siswa yang masuk ke dalam kuota eligible. Jadi seperti itu. Nah, Kak, untuk tahu kira-kira daripada aku nyari satu-satu nih pakai lokasi, terus aku mau cari pakai nomor NPSN. Nah, cara mencari nomor NPSN itu kamu bisa cari aja ya di Google nomor NPSN kamu berapa.
bisa juga nanya sama guru BK kamu nomor NPSN sekolah kamu berapa. Ini kakak contohin aja, misalkan nih ya, nomornya 20269368. Oke, nah ini salah satu contohnya. Jadi sekolahnya ini dia SMK juga dan dia itu terakreditasi A. Maka persentase kuotanya adalah 40%. Berarti perhitungannya per jurusannya atau per kejuruannya itu di sini teknik komputer dan informatika ada 67. Berarti 67 dikali 40% itu 25 orang. Berarti kuota untuk siswa eligible di sekolahnya di jurusan teknik komputer dan informatika ada 25 orang. Sedangkan untuk jurusan perhotelan dan jasa pariwisata total siswanya ada 361. Maka 361 ini dikali 40% pasti hasilnya 145 orang. Jadi yang masuk kuota eligible untuk siswa di jurusan perhotelan dan jasa pariwisata ada 145 orang. Oke, misalkan kita lihat aja nih untuk SMA 4 Bogor. Nah, di sini udah langsung ketahuan bahwa akreditasinya itu A, berarti persentase kuotanya 40%, maka terbagi dua ya. Ada MIPA, ada IPS. Kalau yang IPA-nya ada 212 siswa, itu dengan kuota 40%, maka yang masuk ke dalam kuota eligible ini 85 orang. Nah, untuk nama-nama dari kuota eligible ini itu ditentukan oleh sekolahnya masing-masing ya. Untuk urutan dari kuota eligible itu sendiri, dari 85 orang ini kita bisa tahu nama-namanya dari mana nih Kak? Oke, kuota eligible itu berdasarkan urutan nilai tertinggi dan prestasi-prestasi terbaik yang dimiliki oleh siswa-siswa tersebut. Dan itu dipilihin sama sekolahnya masing-masing. Jadi tergantung nih sekolah kamu dan guru BK kamu gimana ya untuk memilih siswa-siswa yang masuk ke dalam kuota eligible tersebut. Cek lagi ya, apakah kamu masuk atau tidak di dalam daftar kuota eligible di sekolah kamu. Oke, kamu bisa langsung ngecek list-list sekolah kamu yang ada di sini ya. Kalau misalkan tidak ada nama sekolah kamu di list ini, tadi dicoba pakai nomor NPSN. Tapi misalkan pakai nomor NPSN juga nggak ada, berarti pendataan sekolah kamu masih dalam proses tuh. Atau misalkan nih ada juga yang masuk ke dalam list ini, tapi pada saat dibuka itu nggak ada datanya. Kalau ternyata pada saat dibuka listnya, tapi belum ada nih jumlah total siswa maupun kuota siswanya. Di sini kan belum ditampilin ya, belum ada tampilannya. Nah, itu artinya masih dalam proses tuh. Ada dalam proses masa sanggahnya itu paling maksimal itu di tanggal 17 Januari 2023. Jadi mulai diupdate lagi nih dari pihak sekolahnya. Kalau misalkan masih belum ada, mungkin bisa ditanyain ya ke guru BK-nya di sekolah kalian. Apakah listnya ada atau tidak dari situs resminya SNPMB BP3 ini. Jadi jangan sampai kelewat dan diingetin juga ke pihak sekolahnya bahwa masa sanggah ini dan prosesnya ini berlangsung paling maksimal itu tanggal 17 Januari 2023. Itu aja penjelasan dari kakak. Semoga aja sekolah kalian ini semua sudah terupdate ya. Dan kalian juga masuk ke dalam kuota eligible di sekolah kalian untuk bisa masuk ke dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP. Dalam seleksi SNBP ini adalah seleksi nilai rapot, di mana kalian juga harus bisa merasionalisasikan nilai rapot dan harus tahu peluang persentase kelolosan kamu di jurusan yang kamu pengenin. Kebetulan aja GP Media ini juga menyediakan jasa rasionalisasi dan perhitungan yang tepat di jurusan yang kamu pengenin. Jadi tunggu apa lagi dan cobain jasa rasionalisasi kita ya. Sampai sini aja video kakak kali ini dan semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Dadah!